Hello wise people, pada video kali ini kita akan membahas seputar tentang manfaat dan fungsi kode biner, yang dimana pembahasan kode biner ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. So, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai untuk intronya. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk di fungsi kode biner, di dalam kode biner hanya ada angka 0 dan 1. Apa arti dari angka 0 dan 1 tersebut? Dan mengapa hanya perangkat hardware elektronik saja yang memahami kode tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini menarik untuk kita bahas. Di dalam perangkat hardware elektronik, komponen-komponen elektronik hanya memahami logika iya dan tidak, atau on dan off, di mana dalam hal ini komponen elektronik hanya memahami kode biner tersebut yang hanya terkandung dua angka, yakni 0 dan 1. Jika kalian sudah menonton video saya sebelumnya tentang apa itu CPU, yang dimana di video tersebut saya juga menjelaskan tentang core dan bagaimana core dalam menjalankan tugasnya, di mana saya juga mengatakan ada miliaran transistor yang membuka dan menutup, dan ya, bisa dikatakan miliaran transistor ini yang sedang bekerja membuka menutup merupakan perintah yang didapat dari kode biner. Dan bisa juga dikatakan miliaran yang membuka dan menutup itu miliaran transistor yang menghidupkan dan mematikan. Dalam hal ini sesuai dengan makna dari kode biner sendiri yang hanya ada kode 0 dan 1, di mana untuk kode 0 mewakili adanya arus mati dan kode 1 mewakili adanya arus hidup. Lanjut, kita masuk ke apa fungsi kita memahami kode biner. Alasan mengapa kita perlu memahami kode biner adalah karena kode biner ini terdapat pada komponen-komponen elektronik yang ada di kehidupan kita sehari-hari, di mana komponen elektronik cenderung selalu mengandung aliran listrik. Dalam hal ini smartphone juga tergolong di dalamnya. Tak hanya itu, di dalam dunia otomotif atau kendaraan transportasi zaman sekarang sudah banyak sekali yang memakai komponen-komponen elektronik ini. Misalnya pada sepeda motor, di mana komponen elektronik ini ada pada CDI, ECU, relay, coil, regulator atau kiprok, dan arus itu semua berasal dari komponen spool dan magnet yang berputar, yang dimana menghasilkan daya listrik sehingga dapat digunakan sebagai arus instruksi jalannya komponen-komponen elektronik tadi, sehingga menjadikan proses pembakaran yang terjadi pada mesin lebih efisien dan terkoordinir. Tetapi, apakah pada otomotif terdapat memori di dalamnya? Tentunya berbeda, sebab komponen yang terkandung pada otomotif sudah memiliki siklus yang sudah terstruktur, sehingga siklusnya hanya akan berjalan pada komponen elektronik yang satu jenis kendaraan. Misalnya pada komponen elektronik sepeda Supra akan berbeda dengan komponen elektronik pada sepeda Jupiter, dan lain-lain. Dan tak hanya itu, sepeda motor yang kita temui di jalan juga kebanyakan sudah memakai komponen baterai yang berfungsi sebagai penyimpan arus listrik yang digunakan untuk komponen elektronik yang selalu berjalan di latar belakang, misalnya pada penunjuk jam, double starter, dan bel. Tetapi saya juga menemui ada beberapa kendaraan motor yang juga memakai chip semacam CPU dan memori untuk memakai sistem keamanan biometrik atau sidik jari, atau bisa disebut fingerprint. Itu jika di dalam otomotif atau kendaraan transportasi. Namun jika pada peralatan elektronik yang pembahasannya jauh lebih kompleks, misalnya pada smartphone, PC, atau laptop, maka cara kerjanya juga berbeda. Namun dalam intinya fungsi kode biner ini adalah tak lain dan tak bukan adalah sebagai instruksi komponen-komponen elektronik yang bekerja di dalamnya, dan setiap instruksi akan dilanjutkan
ke komponen-komponen berikutnya. Dan tak hanya itu, apabila kita mampu memahami kode biner, maka kita juga bisa mengatur instruksi yang terjadi pada komponen elektronik. Misalnya seperti remap ECU pada dunia otomotif dan programmer pada dunia teknologi. So, itu tadi pembahasan kita tentang fungsi kode biner dan makna yang terkandung di dalam angka tersebut. Sekian dulu untuk video saya kali ini. Buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan dislike apabila kalian tak suka. Saya Wildan pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. And thanks for watching. See you in the next video.